Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan sebuah prinsip-prinsip dasar perangkat keras input-output. Perangkat keras input-output mencakup berbagai jenis periferal yang dibuat oleh berbagai perusahaan untuk keperluan ataupun bertujuan untuk komunikasi masukan maupun keluaran dengan prosesor sebagai referensi utama. Perangkat input merupakan alat yang digunakan untuk mengirim sebuah data ke prosesor, sedangkan perangkat output merupakan alat ataupun perangkat yang digunakan untuk menerima sebuah data dari sebuah prosesor. Perangkat input-output terdiri dari mekanika atau perangkat itu sendiri dan juga elektronika, yaitu penggerak alat. Berbagai antarmuka seperti ANSI, IEEE, ISO, IDA, dan SCSI digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan pengendalinya. Perangkat keras input-output. Perangkat input-output dapat dibagi menjadi perangkat penyimpanan seperti disk dan kaset tape, perangkat transmisi seperti network card, terus itu ada modem, dan perangkat antarmuka manusia seperti screen, keyboard, dan ada juga mouse. Perangkat ini dikendalikan oleh instruksi input dan output langsung dan input-output yang dipetakan dalam memori, atau secara umum perangkat input-output dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu perangkat blok, menyimpan informasi dalam blok beralamat tertentu, biasanya berukuran 512 byte hingga 32.768 byte, yang dapat dibaca atau ditulis secara independen, contohnya seperti disk. Yang kedua yaitu adalah perangkat karakter, mengirim atau menerima sebarisan karakter tanpa struktur blok seperti printer dan network interface. Namun beberapa perangkat seperti clock tidak masuk dalam kategori ini karena hanya menghasilkan instruksi yang berkala. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang interupsi. Interupsi adalah kejadian-kejadian asinkron yang biasanya dipicu oleh perangkat-perangkat eksternal yang memerlukan perhatian. Yang pertama itu ada mekanisme dasar interupsi. Ketika CPU mendeteksi sinyal interupsi dari sebuah controller pada interrupt request line, CPU merespon dengan menyimpan informasi mengenai kondisi saat ini, seperti nilai instruksi pointer. Kemudian CPU memanggil interrupt handler untuk menangani controller atau perangkat yang mengirim instruksi tersebut. Yang kedua, interrupt request line. Pada perangkat keras CPU terdapat kabel yang disebut interrupt request line yang terdiri dari dua jenis, yaitu non-maskable interrupt dan maskable interrupt. Maskable interrupt dapat dimatikan oleh CPU selama pengeksekusian instruksi kritis yang tidak boleh diinterupsi. Biasanya maskable interrupt digunakan oleh device controller untuk meminta pelayanan dari CPU. Yang ketiga, interrupt vector dan interrupt chaining. Mekanisme interupsi menggunakan alamat interrupt handling routine yang spesifik dari sebuah set. Biasanya berupa offset pada sebuah table yang disebut interrupt vector. Table ini menyimpan alamat-alamat interrupt handler spesifik di dalam memori, mengurangi kebutuhan untuk mencari sumber interrupt. Namun, interrupt vector memiliki keterbatasan karena jumlah alamat yang tersedia seringkali kurang dibandingkan dengan jumlah device dan interrupt handler yang ada. Untuk mengatasi hal ini, digunakan teknik interrupt chaining, di mana setiap elemen interrupt handler merujuk pada elemen pertama dari sebuah daftar. Teknik ini mengurangi overhead dan inefisiensi sehingga lebih seimbang. Yang keempat yaitu penyebab interupsi. Interupsi dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti exception, patch fault, interupsi dari device controller, dan system call. Exception terjadi ketika operasi menghasilkan kondisi khusus yang memerlukan perhatian, seperti pembagian dengan nol atau pengaksesan alamat memori yang tidak valid. System call adalah fungsi pada aplikasi yang mengeksekusi instruksi khusus berupa software interrupt atau trap. Selanjutnya kita akan membahas DMA atau Direct Memory Access. DMA adalah sebuah prosesor khusus, Special Purpose Processor, yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program input-output. Yang pertama itu ada transfer DMA. Untuk memulai transfer DMA, host menuliskan DMA command block yang berisi pointer sumber dan tujuan transfer serta jumlah byte yang ditransfer ke memori. CPU menuliskan alamat command block ini ke DMA controller, yang kemudian mengoperasikan bus memori langsung tanpa bantuan CPU. Ada 3 langkah dalam cara mentransfer DMA adalah: yang pertama, prosesor menyiapkan DMA transfer dengan data, alamat memori, dan jumlah byte yang ditransfer.
Yang kedua, DMA controller memulai operasi dan mentransfer data sampai seluruh blok selesai. Yang ketiga, DMA controller menginterupsi prosesor setelah transfer selesai. Selanjutnya, DMA memiliki dua metode transfer data. Yang pertama yaitu HAL, burst mode DMA. DMA controller mengendalikan sistem bus untuk mentransfer semua blok data sekaligus untuk mikroprosesor idle selama transfer. Yang kedua adalah cycle stealing mode. DMA controller mengendalikan bus untuk jangka waktu pendek saat mikroprosesor sibuk dengan operasi internal sehingga lebih kompleks tetapi memungkinkan multitasking. Proses transfer DMA melibatkan beberapa langkah, dari pemberitahuan device drive hingga interrupt CPU setelah transfer selesai. Transfer DMA dilakukan sepenuhnya oleh controller, dengan interleaving terjadi pada disk untuk memberi waktu transfer data ke memori. Yang kedua ada handshaking. Proses handshaking antara DMA controller dan device controller dilakukan melalui kabel DMA request dan DMA acknowledge. Device controller mengirim sinyal melalui DMA request untuk memulai transfer data satu word. Kemudian DMA controller mengirimkan sinyal melalui DMA acknowledge setelah masukkan alamat yang diinginkan ke kabel alamat memori. Device controller kemudian mengirim data dan mematikan sinyal DMA request. Proses ini berulang dan disebut handshaking. Selama DMA controller mengambil alih memori, CPU tidak dapat mengakses memori, tetapi masih dapat mengakses cache, sehingga kinerja CPU tidak menurun secara signifikan. Teknik ini disebut cycle stealing, yang meningkatkan performa sistem secara keseluruhan dan memindahkan tugas transfer data ke DMA controller. Yang ketiga itu ada cara-cara implementasi DMA. Beberapa komputer menggunakan memori fisik untuk proses DMA, sementara yang lain menggunakan alamat virtual melalui tahap penerjemahan menjadi alamat memori fisik. Disebut dengan Virtual Memory Address atau biasa disingkat dengan DVMA. Keuntungan DVMA adalah mendukung transfer antara dua perangkat memori mapped tanpa intervensi CPU. Selanjutnya ada interface aplikasi input-output. Interface aplikasi input-output digunakan untuk mempermudah pengaksesan peralatan input-output. Sistem operasi melakukan standarisasi melalui interface aplikasi input-output yang melibatkan abstraksi, enkapsulasi, dan software layering. Yang pertama ada peralatan blok dan karakter. Peralatan blok dirancang untuk memenuhi kebutuhan akses pada berbagai jenis disk drive dan peralatan blok lainnya. Blok device harus dapat memahami perintah baca, tulis, dan pencarian data pada peralatan dengan akses acak. Contohnya adalah keyboard, yang merupakan perangkat stream karakter. Yang kedua ada peralatan jaringan. Karena perbedaan dalam kinerja dan pengamatan dari jaringan input-output, sistem operasi memiliki interface input-output yang berbeda untuk operasi baca, tulis, dan pencarian pada disk. Salah satunya interface yang banyak digunakan adalah interface socket. Socket digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Sistem call pada socket interface memungkinkan aplikasi untuk membuat soket lokal dan menghubungkannya ke soket remote. Dengan menghubungkan komputer ke soket, komunikasi antar komputer dapat dilakukan. Yang ketiga yaitu jam dan timer. Jam dan timer pada hardware komputer memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, memberikan informasi waktu. Yang kedua yaitu mengukur lamanya waktu dari suatu proses. Dan yang ketiga adalah sebagai pemicu untuk operasi pada waktu tertentu. Yang keempat yaitu blocking dan non-blocking input-output. Ketika sebuah aplikasi menggunakan blocking call, system call, eksekusi aplikasi tersebut dihentikan sementara dan aplikasi dipindahkan ke wait queue. Setelah sistem call tersebut selesai, aplikasi dikembalikan ke run queue untuk melanjutkan eksekusi. Meskipun tindakan fisik dari peralatan input-output bersifat unsynchronous, banyak sistem operasi menggunakan blocking karena lebih mudah dimengerti daripada non-blocking. Caching adalah area memori cepat yang menyimpan salinan data untuk akses yang lebih efisien dibandingkan ke data asli. Perbedaan antara buffer dan cache adalah buffer digunakan untuk menyimpan satu-satunya salinan data selama proses transfer, sedangkan cache menyimpan salinan data dari tempat lain untuk akses yang lebih cepat. Fungsi keduanya berbeda, namun dapat digunakan pada satu area memori. Contoh penggunaannya pada buffer yakni untuk menyimpan data sementara guna untuk menghemat copy simetris dan membuat input-output scheduling lebih efisien.
Sedangkan pada CHEDS, yaitu untuk meningkatkan efisien input-output, file yang digunakan dapat bersamaan oleh beberapa aplikasi yang sering dibaca dan sering ditulis. Selanjutnya yakni spooling dan reservasi device. Spooling adalah proses buffering output ke perangkat yang tidak bisa menerima aliran data campuran, seperti printer. Spooling bisa ditangani oleh proses daemon atau in-kernel thread dan menyediakan antarmuka kontrol untuk pengguna dan administrator sistem. Selanjutnya, error handling. Sistem operasi dapat mengatasi kesalahan sementara seperti kegagalan membaca disk atau kesalahan jaringan. Tetapi, sistem operasi tidak dapat mengatasi kesalahan permanen seperti kerusakan disk. Sistem input dan output biasanya mengembalikan status panggilan dengan kode error sebagai pertanda atas keberhasilan atau kegagalan suatu sistem. Selanjutnya, kernel data struktur. Kernel memerlukan informasi status penggunaan komponen input-output dan menggunakan berbagai struktur untuk melacak aktivitas seperti aktivitas jaringan, komunikasi perangkat karakter, dan aktivitas input-output lainnya. Unix menyediakan akses sistem file untuk berbagai entitas seperti file pengguna, perangkat mentah, dan alamat proses dengan semantik operasi baca yang berbeda untuk masing-masing. Perbedaan ini dikapsulasikan dalam struktur uniform menggunakan teknik object oriented. Kemudian, penanganan permintaan input-output. Sistem operasi modern menggunakan tabel lookup untuk menghubungkan permintaan aplikasi dengan sektor disk yang lebih spesifik tanpa harus mengompilasi ulang kernel. Pada waktu boot, sistem meminta bus perangkat keras untuk menuntun perangkat yang tersedia dan membuat drive yang sesuai. Sebuah proses mengeluarkan sistem panggilan blok untuk membaca sebuah file, kemudian kernel mengecek parameter, mengelola buffer checks, menjadwalkan permintaan input-output, mengirim perintah ke device driver, mengoperasikan perangkat keras, dan mengembalikan data atau kode ke status proses. Yang selanjutnya yakni kinerja input-output. Yang pertama ada pengaruh kinerja input-output. Input-output memiliki pengaruh sangat besar dalam sebuah sistem komputer karena menyita CPU dalam pengeksekusian device driver dan penjadwalan proses, serta menghasilkan alih konteks yang membebani CPU dan juga cache. Input-output juga membebani bus memori saat mentransfer data antara controller dan memori fisik, serta antara buffer kernel dan ruang aplikasi data. Selanjutnya ada cara meningkatkan efisiensi input-output. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi input dan output. Yang pertama yakni mengurangi jumlah alih konteks. Kemudian yang kedua mengurangi pengkopian data ke memori saat ditransfer antara device dan aplikasi. Ketiga yakni mengurangi frekuensi interupsi dengan teknik seperti teknik ukuran transfer yang besar, smart controller, dan juga polling. Yang keempat yakni meningkatkan konsistensi dengan penggunaan DMA pada controller atau channel. Kemudian yang kelima yakni memindahkan kegiatan pemrosesan ke perangkat keras untuk memungkinkan operasi pada device controller. Yang keenam yakni menyeimbangkan kinerja antara CPU, subsistem memori, bus, dan juga input-output. Selanjutnya yakni implementasi fungsi input-output. Implementasi fungsi input dan output bisa dilakukan pada level aplikasi karena kode aplikasi fleksibel dan bugs tidak mudah menyebabkan crash sistem. Namun, ini tidak bisa efisien karena overhead, alih konteks, dan keterbatasan akses terhadap struktur data kernel dan fungsionalitas kernel. Ketika algoritma pada level aplikasi tersebut menguntungkan, dapat diimplementasikan di kernel untuk meningkatkan kinerja. Meskipun ini menantang karena kompleksitas sistem operasi dan resiko crash sistem. Demikianlah hasil diskusi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.